warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Tri Astuti. Saya salah satu guru sejarah di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan best practice saya atau pengalaman terbaik saya dengan judul Pendekatan Konstruktivisme pada Pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 dan Pemanfaatan TIK guna optimalisasi pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Pandemi COVID-19 mengharuskan peserta didik untuk ikut pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring yang hanya pendistribusian informasi dan komunikasi yang terjadi satu arah dapat memicu hilangnya pengetahuan dan juga keterampilan bagi peserta didik. Di sisi lain, dapat menimbulkan kemunduran proses pembelajaran bagi peserta didik. Peserta didik dapat merasa bosan dan juga kurang bersemangat untuk belajar. Berikut ini merupakan cuplikan pendapat dari peserta didik tentang keadaan yang mereka rasakan saat proses pembelajaran di era pandemi. Ini saya sulit memahami materi yang diberikan oleh guru dan juga semoga dengan pembelajaran menggunakan teknologi informasi seperti Google Classroom, YouTube, G-School, dan lain-lain dapat membantu dalam pembelajaran online ini. Tentunya materi yang diajarkan seperti lebih kurang dipahami daripada pembelajaran tatap muka biasa. Dan yang saya inginkan jika pembelajaran jarak jauh seperti ini, semoga pembelajaran dapat dibuat semenarik mungkin dan semoga kondisi dapat lebih membaik dan kita dapat belajar tatap muka seperti biasa lagi. Pemerintah kini tengah gencar melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat, khususnya pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik. Selanjutnya, melalui surat keputusan bersama SKB 4 Menteri yang diumumkan 30 Maret 2021, pemerintah kini mendorong pembelajaran tatap muka secara terbatas dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pemanfaatan TIK dewasa kini pun menjadi salah satu faktor penunjang dalam terlaksananya proses belajar dan mengajar, baik daring maupun luring. Kondisi pandemi ini membuat saya menjadi semakin terpacu untuk menghadapi era digital, dengan tetap memperhatikan pendidikan karakter. Saya ingin peserta didik dalam masa PTMT ini belajar secara efektif dengan aspek asinkronus dan sinkronus. Saya ingin peserta didik membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar. Peserta didik menjadi pusat kegiatan, bukan guru. Untuk itu, saya mencoba merencanakan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme pada pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11 dan pemanfaatan TIK guna optimalisasi pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Pada tahap perencanaan saya menyusun RPP untuk kelas 11 dengan materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai dengan abad ke-20 beserta tokoh pahlawan. Pada tahap pelaksanaan, saya mulai dengan mempersiapkan peserta didik baik yang ada di sekolah maupun di rumah. Peserta didik di rumah bergabung menggunakan Google Meet. Saya memulai kelas dengan salam pembuka dan juga berdoa. Selanjutnya, peserta didik menerima informasi mengenai tujuan pembelajaran. Pada proses invitasi, saya mengajak peserta didik untuk melihat kembali konten video YouTube saya pada pertemuan sebelumnya. Pembagian kelas menjadi beberapa kelompok terbatas, lalu peserta didik mencermati tokoh pahlawan. Pada tahap eksplorasi, peserta didik melaksanakan kajian ilmiah tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa sampai dengan abad ke-20 beserta tokoh pahlawan. Selanjutnya, peserta didik baik secara daring maupun luring membaca buku, jurnal, dan mengakses internet terkait materi dan membuat kesimpulan. Peserta didik baik daring maupun luring bersama dengan teman sekelompok mengolah hasil penelusuran informasi tentang materi, khususnya tokoh-tokoh. Pada kegiatan mengajukan penjelasan dan solusi atau proposing explanation and solution, peserta didik baik secara daring maupun luring melaksanakan presentasi serta tanya jawab dengan kuis yang bersifat higher order thinking skill.
Dalam sejarah Kesultanan Aceh, Sultan Iskandar Muda termasuk salah satu pemimpin yang sangat sukses mengembangkan dan memajukan Kesultanan Aceh. Nah, ekspansinya juga menyebar di beberapa wilayah, yaitu mencapai pantai barat dan pantai timur Sumatera. Salah satu daerahnya yang bernama Kutaraja termasuk daerah transit perdagangan yang menghubungkan ke daerah timur barat. Selain itu, informasi kesimpulan dikumpulkan dengan aplikasi Google Classroom. Guru menutup pelajaran, lalu peserta didik pulang dengan memberi salam. Dalam proses penilaian, salah satu kegiatannya saya mengobservasi atau melakukan pengamatan dan mencatat peserta didik yang aktif dan kurang aktif dalam pembelajaran. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Sultan Agung melakukan perlawanan terhadap VOC karena beliau menyadari bahwa kehadiran VOC ke Batavia itu dapat membahayakan kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Dalam proses pembimbingan, saya memberikan waktu bagi peserta didik yang ingin berkonsultasi. Dalam proses melatih, saya memberikan ruang bagi peserta didik untuk berani menyampaikan pendapatnya dan mengasah kemampuan public speaking di depan kelas. Hubungan antara siswa yang ada di rumah dan yang ada di sekolah itu sama-sama diayomi sama Bu Ayu, nggak dibeda-bedakan dan semuanya terfokuskan gitu. Kalau sama Bu Ayu itu pembelajarannya cukup efektif dan menyenangkan dan banyak metode yang Bu Ayu pakai. Kayak misalnya ada diskusi, presentasi, terus ngerjain soal-soal juga. Demikian best practice yang saya lakukan, yakni pendekatan konstruktivisme pada pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11 dan pemanfaatan TIK guna optimalisasi pelaksanaan PTMT untuk mengatasi learning loss di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Refleksi kegiatan ini, yakni dalam proses PTMT memerlukan kesiapan yang sangat ekstra. Protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan sangat ketat. Alat dan bahan harus dipastikan dapat berfungsi secara maksimal. Materi harus disusun dengan baik dan pendidikan karakter harus selalu disisipkan. Selain itu, saya mengajak Bapak Ibu guru semua, mari kita selalu untuk belajar dan mengasah skill dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mari wujudkan generasi unggul Indonesia. Baik, demikian video best practice saya kali ini. Semoga dapat memberi kesan. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Selamat Hari Guru Nasional 2021. Terima kasih.